Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahma dengan NIM L1A1201113 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas dendrologi saya di pertemuan 14. Yang pertama, famili Anonaceae. Anonaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG 2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Magnoliales. Magnolides. Tanaman ini berpotensi digunakan sebagai tanaman hias, tanaman peneduh, bahan kosmetik dan parfum, obat-obat tradisional, serta inseksida. Ciri-ciri: pohon dengan daun berseling satu bidang atau alternate discos. Jumlah komponen bunga kelipatan 3 atau trimers, sepal 1 seri, petal 2 seri, di mana seri atau lingkaran terdalam tidak berfungsi atau mandul. Bunga majemuk multiple, anggotanya lebih dari 80 marga dan tersebar di daerah tropika. Contohnya, yang pertama Annona murica atau sirsak. Sirsak, nangka Belanda, adalah durian Belanda dengan nama latin Annona muricata. Adalah tumbuhan berbunga yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pohon sirsak bisa mencapai tinggi 9 meter. Di Indonesia, sirsak dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Buah sirsak bukan buah sejati yang ukurannya cukup besar hingga 20 hingga 30 cm dengan berat mencapai 2,5 kilo. Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 yang cukup banyak. Bijinya beracun dan dapat digunakan sebagai inseksida alami. Sebagaimana biji srikaya, manfaatnya dapat membunuh parasit, membersihkan pencernaan, meredakan saluran pernapasan, menghilangkan stres, kesehatan kulit, meningkatkan kekebalan tubuh. Klarifikasi: dari kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Magnoliales, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, genus Annona, spesies Annona murica. Contoh yang kedua, Annona squamosa atau srikaya. Srikaya adalah tanaman yang tergolong dalam genus Annona yang berasal dari daerah tropis. Buah srikaya berbentuk bulat dengan kulit bermata banyak. Daging buahnya berwarna putih, termasuk semak semi hijau abadi, atau pohon yang meranggas mencapai 8 meter tingginya. Klarifikasi: divisi Trachopoti, subdivisi Spermatophyllina, subdivisi Angiospermae, clade Magnoliales, ordo Magnoliales, dari famili Anonaceae, genus Annona, spesies Annona squamosa. Contoh yang ketiga, Kenanga odorata atau kenanga. Kenanga adalah nama bagi sejenis bunga dan pohon yang menghasilkannya. Ada dua kelompok utama kenanga yang dibudidayakan, yaitu kelompok kenanga dan kelang-lang. Kenanga memiliki cabang tegak lurus terhadap batang, sedangkan yang lang memiliki cabang yang terlukai dan daun lebih kecil. Klasifikasi: dari divisi Trachypolita, subdivisi Spermatophyllina, subdivisi Angiospermae, clade Magnoliales, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, dari genus Kenanga, dari spesies Kenanga odorata. Yang kedua, famili Myristicaceae. Myristicaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan-tumbuhan. Menurut sistem klasifikasi APG 2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Magnoliales, clade Magnoliales. Myristicaceae merupakan famili khas tropis dengan Mystica sebagai genus terbesar. Di antara 175 spesies Mystica di dunia, 9 spesies merupakan spesies asli Indonesia. Bahkan beberapa termasuk endemik, langka, dan dilindungi oleh undang-undang. Ciri-cirinya: pohon dengan getah merah-merah, daun tunggal, berseling, kadang beraroma. Bunganya berukuran kecil, unisex, tunggal, atau majemuk. Buah batu atau drup bila sudah tua. Biji diselubungi arilus berwarna merah. Arilus ini merupakan bakal biji atau evol berkembang. Anggotanya 15 marga dan 3 marga yang banyak dijumpai di
di Indonesia adalah Mystica, Granma, dan Horvelidia. Ciri utamanya bunga aksiler atau supra-aksiler, tunggal atau dua banyak dalam perbungaan, berumah satu atau berumah dua. Penghiasan bunga sering 2 hingga 3, kadang 4 hingga 5. Lobus palpavus. Contohnya yang pertama Mystica vagnas atau pala. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda Maluku. Akibat penilaian yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah mencapai komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Pala disebut-sebut dalam ensiklopedia Caryophyllus Situa. Klarifikasi dari Kerajaan Pantai, divisi Magnopolita, kelas Magnoliapsida, ordo Magnolias, famili Mysticaceae dari genus Mystica, spesies Mystica vagans. Yang kedua, Cnema laurina. Cnema laurina adalah spesies pohon dalam keluarga Mysticaceae. Ini asli ke Semenanjung Thailand, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Jawa, hingga Kalimantan. Klarifikasi dari Kerajaan Pantai, divisi Tracheopolites, subdivisi Angiospermae, clade Magnoliaceae, Memesan Magnoliaceae, keluarga Mysticaceae, marga Cnema, jenis Cnema laurina. Contoh yang ketiga, Horvelidia adalah nama genus tumbuhan hijau abadi. Genus ini terdiri dari sekitar 1.100 spesies dan tersebar melintas Asia Tenggara, dari India sampai Filipina dan Papua Nugini. Beberapa spesies digunakan untuk kayu, beberapa spesies mengandung alkaloid, termasuk Hospina yang memiliki efek analgelis. Klarifikasi dari Kerajaan Pantai, divisi Angiospermae, subdivisi Magnolias, ordo Magnoliales dari famili Mysticaceae dari genus Horvelidia. Yang ketiga, famili Lauraceae. Suku medang-medang atau Lauraceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klarifikasi ABP2, suku ini termasuk ke dalam bangsa Laurales, clade Magnolides. Ke dalam suku ini termasuk berbagai tumbuhan rempah-rempah berwujud pohon seperti laurel, selam Eropa, serta kulit manis, Cinanomum zelacium, dan Cassiophylla Cinanomum burmani, kayu beraroma yang dikenal sebagai kayu camphor atau camphor dengan nama latin Cinanomum camphora, telah dikenal sejak ribuan tahun sebagai produk ekspor dari Sumatera. Namanya diambil dari korupsi atas nama pelabuhan utama pengiringannya. Barus atau pine-kur, orang Arab menyebutnya pine-kur. Jenis kayu aromatik lainnya yang diperdagangkan sejak dulu adalah Meseoi, yang serutan bekayunya dipakai sebagai campuran ratus. Contohnya yang pertama, kayu manis. Klarifikasi dari Kerajaan Pantai, divisi Magnopolita, kelas Magnoliapsida, ordo Laurales, famili Lauraceae dari genus Cinanomum, spesies Cinanomum verum, merupakan jenis tanaman berumur panjang penghasil kulit kayu yang dimanfaatkan sebagai rempah kayu manis, termasuk genus Cinanomum yang termasuk dari famili Lauraceae yang meliputi tumbuhan berkayu dengan bentuk daun tunggal, ordo Phyllopicaceae, dan termasuk kelas Dicotyledonnaceae. Daun kayu manis duduknya berseling atau dalam rangkaian spiral dan bersifat liat. Kulit kayu manis mempunyai komposisi kimia yang sangat bermanfaat seperti minyak asli. Ciri-ciri dari tanaman kayu manis adalah yang pertama, kayu manis ini memiliki tinggi sekitar 8 meter hingga dengan 10 meter. Yang kedua, pola bagian daunnya berwujud lonjong dan juga agak meruncing terhadap bagian ujungnya. Memiliki tulang daun sekitar 3 hingga 5. Yang ketiga, daun berwarna kemerah-merahan terhadap selagi dan kayu manis masih muda, dan jikalau daunnya sudah tua akan berwarna hijau tua. Dan yang keempat, pada bagian daun yang sudah tua terdapat bagian tulangnya yang akan keluar pucat, dan terhadap bagian bawahnya berwarna putih.
Dan yang kelima, memiliki bunga kecil-kecil yang baunya tidak cukup sedap. Dan tangkai terhadap bunga selanjutnya berwarna putih. Terakhir, memiliki buah layaknya telur dan kelopaknya besar. Contoh yang kedua, alpukat. Klarifikasi dari Kingdom Plantae, Subkingdom Brachybionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliopta, kelas Magnoliopsida, ordo subkelas Magnoliris, ordo Laures, famili Lauraceae, dari genus Persea, spesies Persea americana. Akarnya, pohon alpukat memiliki sistem akar dangkal yang sangat agresif, dengan 60% akarnya terletak di atas 7 cm atau dalam. Perakaran alpukat berkembang di dekat permukaan tanah, berfungsi untuk menyerap air, makanan, dan udara. Daun alpukat berwarna kemerahan saat muda, tetapi saat mulai tua berubah warna menjadi hijau gelap. Daunnya panjang 7-40 cm dan berukurannya bentuknya bisa bervariasi. Batang alpukat berwarna hijau saat muda dan berwarna coklat saat masih tua. Batang berkayu, berkulit, dan berkambium. Bunga, semua jenis alpukat umumnya mekar dan dari Desember hingga April di Indonesia. Dengan bantuan pendamping teknologi, bisa dibuat berbunga sepanjang tahun jika masa genetiknya sudah siap. Buah alpukat merupakan salah satu-satunya buah berlemak dengan komposisi nutrisi dan energi yang tinggi. Buah alpukat terdiri dari satu biji yang dikelilingi oleh daun buah berwarna hijau cerah hingga berwarna kuning. Tekstur dagingnya halus, bermentega, berair atau lunak, dan tidak berserat. Contoh yang ketiga, ulin. Ulin atau erere atau disebut juga dengan bulian atau kayu besi adalah pohon berkayu dan merupakan tanaman khas Kalimantan. Ulin adalah jenis pohon asli Indonesia, indigenous tree species, yang digolongkan ke dalam suku Lauraceae. Kayu ulin sangat kuat dan awet, dengan kelas kuat 1 dan kelas awet 1, mempunyai berat jenis 1,4. Kayu ulin tahan akan serangan rayap dan serangga, penggerek batang, tahan akan perubahan kelembapan dan suhu, serta tahan pula terhadap air laut. Ciri khas, memiliki tekstur kayu yang kasar, kuat, dan sangat keras sehingga sulit digergaji. Memiliki bau yang aromatis, tidak memiliki banyak cabang. Kulit pohon licin berwarna kuning atau kelambu muda. Memiliki batang yang lurus dengan banir yang tumbuh tidak secara melingkar. Yang keempat, famili Fabaceae. Suku polong-polongan atau Fabaceae merupakan salah satu suku tumbuhan dikotil yang terpenting dan terbesar. Banyak tumbuhan budidaya terpenting termasuk dalam suku ini dengan bermacam-macam kegunaannya: biji, buah polong, bunga, kulit, kayu, batang, daun, umbi, hingga akarnya digunakan manusia. Ciri-ciri, biji berdikotil 2 atau diketiledon. Buah bertipe buah polong, pada umumnya berdaun majemuk berpasangan. Perbungaan tunggal pada subsuku Faboidea serta majemuk pada Caesypenoideaceae dan Mimosisoideaceae. Contoh yang pertama, Acacia mangium merupakan tanaman berkayu dari genus Acacia yang berasal dari Papua Nugini, Papua Barat, dan Maluku. Acacia mangium dapat tumbuh dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan, baik pada tanah-tanah dengan nutrisi rendah atau bahkan pada tanah-tanah asam dan degradasi. Klarifikasi dari kerjaan Plantae, divisi Magnopelita, kelas Magnoliopsida dari ordo Fables, dari famili Fabaceae, subfamili Mimosidaceae, bangsa Acaciaceae, dari genus Acacia, spesies Acacia mangium. Ciri khusus, batang silindris, batang kadang-kadang simpodial, tinggi batang membentuk sisik, beralur dangkal, warna kulit coklat keabuan, kulit
batang waktu muda coklat agak kuning. Yang kedua, petai. Petai dengan nama Latin Parkia specosia khasas termasuk suku Mimosaceae dengan klarifikasi sebagai berikut. Dari kerajaan pantai, divisi Magnoplata, kelas Magnolepsida, bangsa Fabales, suku Mimosaceae dari marga Parkai, dari jenis Parkia specosia khas. Tanaman ini berbentuk pohon dengan tingginya mencapai 5 hingga 25 meter dan bercabang banyak. Kulit batang berwarna coklat, kemerah-merahan, daunnya menyirip ganda, bunganya ditumbuhi benang-benang sari dan putik berwarna kuning dan berbentuk bongkol. Contoh yang terakhir, kayu kuku. Habitus pohon berukuran sedang, tinggi mencapai 40 meter dengan tinggi bebas selabang hingga 20 meter, diameter mencapai 80 hingga 100 cm. Batang utama lurus, berlalu dangkal dan berlekuk di bagian pangkal. Kulit batang tipis dan halus berwarna kemerahan dan bersilang berhadapan. Klarifikasi dari Kingdom Pantae, ordo Fabales, famili Fabaceae, dari genus Pericopsis, spesies Pericopsis moniana. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.